klien saya ini tadinya merasa sudah melakukan semuanya demi bisa menyadarkan suaminya yang selingkuh dengan pelakor. Tapi ya, belum ada hasil seperti yang diharapkan. Sampai kemudian beliau melakukan satu hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, di edisi kali ini saya ingin sharing mengenai pengalaman klien saya beberapa waktu lalu ya, yang berikhtiar dengan wasilah kalung Anira untuk mengembalikan hati suaminya yang dicuri wanita lain. Nah, jadi Bun, suaminya ini sudah berbulan-bulan selingkuh nih dengan seorang perempuan yang baru dikenalnya. Dan cukup aneh memang, baru kenal sebentar tapi udah lengket banget. Dan di kasus semacam ini biasanya ada dua penyebab. Yang pertama, karena suami memang baru di fase mengenal dan menggali lebih dalam tentang wanita tadi, sehingga ada sensasi baru ya yang bikin orang itu gampang kepincut. Nah, yang kedua nih Bun, dan ini yang cukup kuat ya, yaitu faktor susuk tanam. Nah, biasanya wanita yang pakai susuk itu diyakini itu bisa memikat suami orang dalam waktu singkat, meskipun ya belum lama kenal. Nah, karena itulah beliau memaharkan kalung Anira sebagai wasilah untuk menjernihkan aura beliau dan rumah tangga beliau. Sekaligus ya menetralkan pengaruh susuk dari si pelakor supaya suami beliau dibukakan mata hatinya untuk kemudian sadar dan kembali setia. Nah, ikhtiar yang beliau jalankan ini nggak selalu mulus ya. Ya mungkin sahabat Bunda yang ikut bimbingan bersama saya juga mengalami hal yang sama. Ya memang ada perubahan positif dari segi sikap dari suaminya. Misalnya nih, mungkin yang tadinya suka uring-uringan, sekarang mulai lebih banyak diam. Nah, tapi yang dirasakan klien saya waktu itu adalah, suamiku kok nggak sadar-sadar sih? Kok masih dingin sih? Kok nggak segera putus ya dari selingkuhannya? Aduh, kok nggak kayak yang aku harapkan ya? Dan beliau merasa sudah melakukan semua hal nih yang perlu dilakukan. Ya, mulai dari memperbaiki penampilan, sikap, pelayanan, dan menjadi versi terbaik diri beliau. Dan ikhtiar ini ya sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu, Bun. Nah, ini lantas apa nih yang kurang? Oke, mungkin sahabat Bunda di rumah juga bertanya seperti itu ya. Ya, saya paham perasaan Bunda. Tapi di sini saya mau menegaskan bahwa ikhtiar menyadarkan suami peselingkuh itu butuh waktu dan proses yang harus ditempuh dengan sabar, Bun. Ya, ibaratnya nih Bun, seperti lari maraton ya, bukan sprint atau lari cepat jarak pendek nih Bun. Di sini kita butuh ketahanan, ketelatenan, dan daya tahan dan energi aura positif yang kuat. Karena itu, saya itu sering menganjurkan ke klien-klien saya. Bahkan ya mungkin sudah saya bahas di video saya yang lalu ya Bun. Kalau mau menyadarkan suami peselingkuh, Bunda wajib punya banyak sumber kebahagiaan. Ya, Bunda harus bisa mandiri secara batin. Bunda itu harus bisa berbahagia tanpa berharap dibahagiakan suami. Bunda harus kuat berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Karena mustahil buat kita mengharapkan cinta dan perhatian suami yang sedang dimabuk asmara sama wanita lain. Nah, banyaknya sumber kebahagiaan kita ini ya, entah itu dari merawat anak, sibuk dengan karir, melakukan hobi, kumpul dengan orang-orang yang soleh dan positif. Nah, itu akan membuat kita tetap kuat, Bun. Sekaligus agar fokus kita itu nggak terpaku pada suami kita. Ya, soalnya kalau kita hanya fokus memikirkan, aduh, aku udah melakukan ini nih, aku udah melakukan itu nih, kok suamiku nggak berubah-berubah ya? Ini justru malah akan memperlambat hasilnya, Bun. Kenapa? Ya, karena dalam hati kita masih ada pamrih. Ya, kita masih mengharap balasan atau feedback positif dari suami. Dan pastinya ini akan bikin kita nyesek. Nah, kalau sudah begitu, aura daya tarik kita itu malah akan makin melemah Bunda. Dan suami akan makin jauh dari kita. Karena itu, kalau Bunda mengalami hal semacam ini, saya sarankan ke Bunda untuk lebih rileks dan menikmati prosesnya. Ya, jangan terburu-buru mengejar hasil, Bun.
kalau kita buru-buru mengejar hasil, ini ibarat Bun, orang yang lagi nunggu kereta jam 5 sore nih. Tapi baru jam 3 lebih seperempat nih Bun, kita udah nengok jam nih dan bertanya-tanya, aduh kok keretanya nggak sampai-sampai ya? Nah pasti kan akan terasa lama dan membosankan ya Bun, bahkan menyiksa. Tapi kalau Bunda sibukkan diri Bunda sambil scroll-scroll sosmed, ngobrol sama orang, menyantap bekal, dengerin lagu, jajan, lihat-lihat pemandangan, kenalan dengan orang-orang baru. Nah ini keretanya akan datang sendiri Bun. Karena itu di sini kuncinya ada 3 Bun. Yang pertama, yakini bahwa niat baik Bunda akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, tidak menggantungkan kebahagiaan Bunda pada suami. Dan yang ketiga, menikmati proses ikhtiar Bunda. Dan memang dalam menjalani proses semacam ini, Bunda butuh support, dukungan, dan bimbingan. Karena itu, kalau semisal Bunda di rumah punya pengalaman serupa dengan klien saya dan butuh bimbingan secara profesional, insya Allah saya bisa bantu. Ya, Bunda tinggal hubungi saya saja di nomor yang ada di sini. Baik, semoga video kali ini memberikan sedikit pencerahan buat sahabat Bunda sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.